Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Oktaviani Putri dengan C1CM0264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 lanjutan, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian pajak penghasilan pasal 21, yang kedua ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan, yang ketiga ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan pindah tugas atau pindah kerja, dan yang keempat ada penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tentang upah. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21. Apa sih itu pajak penghasilan pasal 21? Jadi, pajak penghasilan pasal 21 atau disingkat juga PPh 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap segala bentuk penghasilan meliputi gaji, honorarium, serta tunjangan. Nah, dasar pengenaan dan pemotongan dari pajak penghasilan ini merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 garing PJ garing 2016 Bab 5 Pasal 9. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan. Nah, jadi untuk menghitung pajak penghasilan untuk karyawan ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode gross, yaitu cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji yang seharusnya diterima karyawan. Contohnya, Pak Keli masih lajang dan melamar kerja di PT BBB dan perusahaan memberikan gaji 10 juta dengan metode gross. Maka potongan PPh 21 yang dihitung dari jumlah nominal-nominal tersebut akan dibebankan atau diambil dari nilai 10 juta itu. Nah, dengan demikian, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta itu ditanggung oleh Pak Keli yang akan mengurangi jumlah nominal gaji yang akan diterimanya. Nah, jadi dapat disimpulkan dengan metode gross ini, penghitungan pajak penghasilannya itu dibebankan pada karyawan atas gaji yang diterimanya. Nah, yang kedua ada metode gross up, yaitu metode penghitungannya didasarkan pada jumlah tunjangan yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Contohnya, Pak Keli melamar kerja di PT CCC dan masih lajang. Dengan kesepakatan gaji adalah 10 juta dengan menggunakan metode gross up. Ada biaya jabatan dan tunjangan pajak. Maka penghasilan yang akan diterima Pak Keli nantinya mengikuti jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan berdasarkan lapisan penghitung yang digunakan. Untuk menentukan jumlah pendapatan tunjangan pajak tersebut, tunjangan pajak ini dihitung berdasarkan besar penghasilan kena pajak. Nah, yang ketiga yaitu ada metode net. Metode net adalah metode pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Contohnya, Pak Keli seorang lajang yang melamar kerja di PT AAA. Dia mengajukan gaji sebesar 10 juta dengan metode net, dan perusahaan menyetujuinya. Sehingga potongan PPh 21 yang dikenakan pada Pak Keli dari perhitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal 10 juta itu. Artinya, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta ditanggung oleh perusahaan yang memperkerjakan Pak Keli. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dengan metode net itu pemotongan pajaknya dibebankan ke perusahaan dan itu dibayarkan atau diambil dari gaji di luar dari gaji yang telah disepakati untuk karyawan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan pindah tugas. Nah, di sini dicontohkan, Dina adalah seorang akuntan lajang yang bekerja di sebuah klinik kesehatan ternama dengan gaji yang diperoleh 7 juta setiap bulannya dan ia membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Pada bulan November 2018, Nina dipindah tugaskan dari kantor Yogyakarta ke Biro Bandung. Nah, berapakah besaran PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dipungut perusahaan dari perusahaan Nina yang kini bekerja di Bandung? Nah, jadi penghitungannya yaitu bukti potongan PPh 21 dari Januari sampai Oktober
di Yogyakarta atau pada tempat kerjanya di awal. Jadi gaji yang diterima yaitu 7 juta. Kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan yaitu 7 juta dikalikan dengan 5% sehingga didapatkanlah 350.000. Kemudian karena dia juga membayar iuran pensiun, maka dikurangkan sebesar 250.000. Nah, total pengurangannya ini yaitu sebesar 600.000, yaitu didapatkan dari total atau penjumlahan biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Nah, jadi penghasilan neto 1 bulannya itu yaitu gaji dikurangkan dengan total pengurangannya yaitu 600.000 sehingga didapatkanlah 6.400.000. Nah, untuk penghasilan neto 1 tahun berarti penghasilan neto 1 bulan dikalikan dengan 12 sehingga didapatkanlah 76.800.000. Nah, kemudian dipotong juga dengan PTKP. Karena Nina ini masih lajang, sehingga PTKP yang dikenakan hanya PTKP wajib pajak diri sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Nah, sehingga didapatkanlah penghasilan kena pajak, yaitu sebesar 22.800.000, di mana itu didapatkan dari penghasilan neto 1 tahun dikurangkan dengan PTKP-nya. Kemudian PPh dalam 1 tahun, yaitu didapatkan dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan 5%, sehingga didapatkanlah 1.140.000. Kemudian mencari lagi PPh pasal 21 terutang untuk 1 bulan. Karena dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu ada 10 bulan. Sehingga PPh dalam 1 tahun yang 1.140.000 dikalikan 10 sehingga didapatkan 11.400.000. Dan PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi di Yogyakarta adalah 11.400.000. Dan PPh pasal 21 yang belum dipotong adalah nihil. Nah, kemudian bukti potongan PPh pasal 21 dari November sampai Desember di Bandung, karena kan dari November dia telah pindah tugas. Nah, bukti potongannya yaitu gajinya tadi ada 7 juta, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, yang mana totalnya itu ada 600.000, sehingga penghasilan neto 1 bulannya itu didapatkan 6.400.000, dan penghasilan neto 1 tahunnya itu yaitu penghasilan neto 1 bulan dikalikan dengan 12 sehingga didapatkanlah 76.800.000. Nah, untuk PTKP-nya sendiri karena dia masih lajang berarti hanya dikenakan PTKP wajib pajak diri sendiri sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya itu didapatkan 22.800.000. Dan PPh dalam 1 tahunnya itu yaitu penghasilan kena pajak dikalikan dengan 5%. Sehingga didapatlah 1.140.000. Sebenarnya perhitungan gaji sampai dengan PPh dalam 1 tahun itu sama dengan perhitungan yang awal. Yang membedakannya itu yaitu dari perhitungan PPh pasal 21 terutang. Karena kan yang tadi itu ada 10 bulan. Kalau ini hanya 2 bulan, yaitu dari November sampai Desember saja. Sehingga 1.140.000 dikalikan dengan 2 itu didapatkanlah 2.280.000 dan PPh yang telah dipotong perusahaan dan dilunasi juga 2.280.000 sehingga PPh pasal 21 belum dipotongnya adalah nihil. Yang terakhir atau yang keempat yaitu mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tentang upah. Yang pertama yaitu ada upah harian. Dicontohkan Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari dan ia bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Nah, upah seharinya itu ada 450.000. Batas upah harian tidak dilakukan potongan PPh, jadi 450.000. Dan penghasilan kena pajak seharinya itu adalah 0. Nah, sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterimanya itu tidak melebihi atau tidak besar dari 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, pada hari ke-11-nya, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi
4.500.000. Sehingga ada PPh pasal 21 terutang yang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Dan upahnya itu sampai dengan hari ke-11 yaitu 11 dikali dengan upah hariannya yaitu 450.000. Sehingga didapatkanlah 4.950.000. Nah, PTKP sebenarnya 11 hari itu dikalikan dengan 54 juta dibagi dengan 360. Didapatkanlah 1.650.000 dan penghasilan kena pajaknya sampai dengan hari ke-11 yaitu upah harian sampai dengan hari ke-11 dikurangkan dengan PTKP sebenarnya pada hari 11 yaitu didapatkanlah penghasilan kena pajak sebesar 3.300.000. Dan PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11 itu didapatkan dengan cara 5% dikalikan dengan 3.300.000 sehingga didapatkanlah 165.000. Dan PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 yaitu kan 0% karena jumlah kumulatifnya itu tidak melebihi 4.500.000. Nah, PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 itu jadi totalnya 165 itu ditambah dengan 0 berarti kan tetap 165.000. Sehingga pada hari ke-11 Nur Cahyo menerima upah bersih sebesar 450.000 dikurangkan dengan 165.000 sehingga didapatkanlah upah bersihnya itu yaitu 285.000. Nah, misalkan nih Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upah sehari itu 450.000. PTKP seharinya itu 54 juta dibagi dengan 360. Nah, itu didapatkanlah hasil 150.000. Dan penghasilan kena pajaknya itu yaitu upah sehari dikurangkan dengan PTKP sehari sehingga didapatkanlah penghasilan kena pajak sebesar 300.000. Nah, PPh pasal 21 yang terutang itu 5% dikali dengan penghasilan kena pajak sehingga didapatkan 15.000. Nah, upah bersih yang diterima Nur Cahyo pada hari kerja ke-12 yaitu 435.000, di mana itu didapatkan dari PTKP sehari ditambah dengan penghasilan kena pajak dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang terutang. Nah, kemudian yang kedua ada upah satuan. Di sini dicontohkan Rizal Fahmi, ia belum menikah, dia adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Dan upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Nah, dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta. Nah, perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu sebagai berikut. Upah sehari berarti kan 3 juta dibagi dengan 6 hari kerja. Sehingga didapatkanlah upah seharinya itu sebesar 500.000. Nah, upahnya itu kan berarti di atas 450.000 per hari itu. Berarti dia itu dikenakan pemotongan dengan dikurangkan dengan 450.000. Jadi 500 dikurangkan dengan 450.000 sehingga didapatkanlah 50.000. Berarti upah seminggu terutang pajak yaitu 50.000 tadi dikalikan dengan 6 karena dia kan untuk 1 minggu sehingga didapatkanlah 300.000 dan PPh pasal 21-nya itu yaitu 5% dikalikan dengan 300.000 sehingga PPh pasal 21 untuk mingguan yaitu 15.000. Nah, kemudian yang ketiga yaitu upah borongan. Di sini dicontohkan Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan ini diselesaikan dalam 2 hari. Adapun perhitungannya yaitu borongan sehari berarti 950.000 dibagi dengan 2
sehingga didapatkanlah 475.000 sebagai upah borongan seharinya. Berarti kan upahnya itu kan sehari 475.000 dan itu berada di atas 450.000, sehingga 475.000 itu dikurangkan dengan 450.000, didapatkanlah 25.000. Nah, untuk upah borongan terutang pajak, di sini kan dia 2 hari. Jadi, 2 dikali dengan 25.000, sehingga didapatkanlah 50.000. Dan untuk PPh pasal 21-nya itu berarti 5% dikalikan dengan 50.000, sehingga didapatkan 2.500. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.